Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dari Ketua Yayasan yang Merah, kemudian yang kita hormati Edit yang Merah Putih, yang kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Pembangunan Pemboran Air Bapak Zarul Salim, kemudian kita hormati Ketua Mayo, kemudian Bapak Pelaksana teknis di lapangan itu Bapak Arianto, kemudian Bapak Corong, selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang kita hormati. Syukur alhamdulillah kita ucap kepada Allah karena dengan izin kekuatan dan lahir batin darinya kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian selamat beri salam, semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk ke acara kita. Kita ada berkumpul di sini ada dalam rangka doa bersama doa bersama bahwa kita akan memulai pengalian sumur bor dalam. Mudah-mudahan nanti segala yang berurusan dengan penggalian itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya adalah debit air yang besar yang bisa mengaliri sawah-sawah dan ladang kita di daerah Rawang ini. Tujuan akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara pertama kita mulai dulu. Jadi kita mulai dengan acara pertama, yaitu disampaikan oleh sesuai dengan permintaan pelaksana ya, dia mau Datuk Polong yang duluan katanya. Nah, jadi tadi sudah opor tadi, jadi Arianto. Jadi saya ambil saja kebijakan beliau mau Datuk Polong yang duluan mau menyampaikan sambutan. Kata sambutannya akan disampaikan oleh Datuk Polong Kayo di bawah naungan Yayasan Titian Merah Putih Sulit Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelentang-pelentang bunyi pedati mampu buah pelintir. Indah tak kira senang hati, awak disambut jo boleh kamjang. Mantap. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, yang pertama yang terhormat Bapak Dorong yang hadir pada hari ini memberikan support. Hari ini Pak Wali Jalari sudah Pak Afrianto, tokoh masyarakat di Rawang ini, Kanda Sahil Sam sebagai Ketua Yayasan Titian Merah Putih, kemudian Kakanda Zarul Salim, Ketua Pelaksana Rencana Pengeboran Air, dan Bu Asmanzar yang selama ini menemani kita untuk berkunjung ke Rawang. Kemudian Nanda dan tokoh-tokoh dari perantauan, ada Kakanda Seno di sini, ada Kakanda Sam Ribo, ya. Apalagi ada ibu-ibu nih, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah dengan senang hati sekali kami. Dan terkira ternyata sambutan masyarakat Rawang pada acara
ini luar biasa. Kita mengira datang kira-kira ada 30 orang, ternyata tadi saya lihat ramai sekali ya. Dan inilah berkat kekompakan orang-orang untuk melaksanakan acara ini. Oh iya, Wakil Datuk, beliau ini Wakil Datuk Mangkuto Sinaro Terkirogap ya. Nah, kenal ya. Alhamdulillah, yang tak sebutkan satu persatu. Yang penting pada hari ini kita rencananya itu doa bersama ya, doa bersama dengan bumbu makan kambing dulu baru kita berdoa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, rencana ini bermula dari kami dari Yayasan Titian Merah Putih memberikan bantuan kepada salah seorang warga Rawang yang ditimpa musibah, ditimpa campak. Ada yang meninggal, ada yang masih dirawat. Dan ketika kita berbicara bincang-bincang dengan Pak Aprianto tentang pertanian di Rawang ini, ternyata yang kita tangkap dari Pak Arianto bahwa dulu Rawang ini merupakan lumbung padi sulit air. Tetapi sekarang sudah jauh berkurang, air tidak ada dan sebagainya. Paling-paling kami menyedot air di lurah, itu pun sebentar aja habis ya. Jadi kalau dulu terkenal dari Rawang Pur, otomatis orang-orang kuah campur kampung, tapi itu sekarang sudah tidak ada. Berdasarkan itulah saya bilang kalau itu masalahnya kita harus selesaikan dulu hulunya. Hulunya itu apa? Masalah air. Karena memang sumber tidak ada. Mau nggak kita coba menggali sumur yang dalam? Selama ini kita baru menggali sumur cincin. Ini Pak Rajab ini ahlinya. Kata Pak Ki Rajab ini sekitar 18 meter sudah mentok ya. Nah tolong oleh lebar batu dan juga sangat riskan. Bisa-bisa kehisap gas beracun ya. Dan untuk itu persoalannya selama ini belum ada yang mencoba. Padahal Allah ini di bawah bumi ini itu ada air abadi namanya, ada sungai di bawahnya. Itu tergantung mampu kita membornya. Nah, kalau di Bandung itu ribuan orang membor, terutama untuk memenuhi industri tekstil. Sekali celup itu 8.000 liter dan satu sehari itu bisa 5-6 kali celup. Itu baru satu mesin. Dan di Bandung itu ribuan, ratusan pabrik-pabrik pencelupan. Dan semua ini masih walaupun hujan, walaupun panas tidak pernah berkurang air itu. Itulah yang kita inspirasi. Bagaimana kita coba membuat itu. Akhirnya dengan gerak cepat kita bawa persoalan ini dengan rapat Yayasan Titian Merah Putih di bawah pimpinan Kakanda Saril. Ayo Kak Saril, kok iyo, awak iyo, projo koren kok. Awak tak mau projo setengah-setengah, nanti mangkrak di tengah. Nah kita sudah berpengalaman dulu membangun Lombok. Alhamdulillah sukses membangun Darul Kakim, alhamdulillah sukses membangun Berjemigong, sukses membangun dari Paris, Ekar Muhammadiyah, alhamdulillah sukses. Ini berkat bantuan masyarakat, bukan kami yang hebat tidak. Jadi itulah karena hidup kami ini sudah tua-tua ya, entah kapan. Jadi kami ingin untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan untuk itu karena kita lihat di Rawang ini potensi masyarakatnya luar biasa, kompak, dan kalau bertani itu betul-betul bertani, tidak diongkosin orang langsung dikerjakan. Yang kedua ini cekungannya juga bagus ya. Jadi kita berbuat inilah yang cocok. Akhirnya kita carilah alat pemborong yang bisa mengerjakan proyek ini. Dimulailah dengan geolistrik, toko alat yang bisa mendeteksi air ada atau tidak. Pertama ada kedalaman berapa. Yang ketiga apa halangannya. Ternyata di sini halangannya itu batu-batu granit, batu-batu marmer. Kan tetapi ketika kita kontak dengan pemborong bisa nggak itu ditembus? Ya bisa. Udah pengalaman? Oh, udah puluhan tahun. Berapa alat yang dipunyai lebih dari 200 meter? Nah, kalau 200 meter kita aman. Artinya kita kontrak dengan Pak Junaidi. Jadi kontraknya ibu jangan khawatir. Kita bukan kontrak meter. Makanya contoh di Bandung kontrak 60 meter. Ternyata di kedalaman 40 meter sudah ketemu air. Tapi yang punya rumah pengennya 60 meter digali lagi. Ketika digali lagi, ternyata airnya sudah nggak ada. Jadi bumi ini lapisan-lapisan airnya. Lapisan pertama, kedua, ketiga. Kalau lapisan pertama itu cuma air resapan. Kalau ada hujan, ada apa? Tapi yang kita cari itu air abadi. Air abadi itu nanti kalau ditemukan, bagaimana cara
rumputnya kita pompa selama 1 kali 24 jam. Pompa terus menerus. Kering atau tidak? Kalau tidak kering karena berubah, nah itulah yang air yang kita cari ya. Tapi kalau baru berapa jam aja habis, nah kita harus menggali lagi. Berapa sampai berapa meter terserah. Kalau ketemu 80 meter, alhamdulillah 80 meter yang kita bayar. Kalau ketemu 100 meter, 100 meter yang kita bayar. Kalau ketemunya 120 atau 100 meter, itu kita bayar. Ya. Nah nanti setelah itu air keluar, nah itu proyek kedua kita berusaha untuk membuat reservoir penampungan. Dari penampungan ini kita salurkan, nah ini kita jangan terlalu banyak harapkan. Tentunya berapa kapasitas air, yang penting bisa nggak paling tidak mengawiri di sekitarnya. Ini baru proyek percontohan. Kalau ini keluar, tidak ada lagi istilahnya sulit air, rawan banyak air. Ya Pak Jorong. Ya. Nanti sudah antri. Tadi kalau ngomong dengan Siaru, Siaru kami kepengen jual sebulan nanti. Kalau umpama ini berhasil, insya Allah pertanian di Rawangi akan kita kembangkan. Satu itu. Kalau saya ada air ini sudah ada, tadi saya sudah jelaskan tadi. Kita juga ada program pupuk organik yang selama ini pertanian itu memakai pupuk kimia. Pupuk kimia ini 1 hektar kurang lebih ongkosnya biayanya 3 juta. Ya. Dan kalau di Jawa Barat 1 hektar itu dapatnya 5 ton. Tapi dengan pupuk organik ini kita udah uji coba di Subang, di Indramayu, di Majalengka, dan di Pulau Punjung. Itu 1 hektar itu bisa dapat lebih dari 10 ton. Nah kalau selama ini kata Pak Prianto, kami dapat cukup yang 2 ton itu. Lewat beda ongkos pupuk itu yang kita ingatin. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita sengaja mengadakan ini supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Kenapa kok di Rawang ini? Nah itulah pilihannya, ini berkah bagi orang Rawang. Kalau kami egois, kalau Ambo dukanya, Ambo orang kumbangan, itu orang kamu kumbangan. Tapi kasarnya, di mana kasih kanan kan? Sariki, tentu sariki yang kita dahulukan, tapi kita ini di mana potensi yang paling bagus di Rawang masyarakatnya kompak, masyarakat tani, ada bimbingan pertanian yang diingin oleh Pak Tianto dan tokoh-tokoh lainnya. Kali itu. Jadi ini tidak ada. Nah yang kedua, dengan cepat orang Rawang ini Uninur, jadi suku Semambur ini, orang Semambur itu terkenal pemurah ya. Nah kok pemurah di Gontor 7 hektar wakaf dari Semambur. Masjid Al-Mutakin lebih dari setengah itu wakaf dari orang Semambur. Ternyata orang Semambur orang mau tinggal, gua tanya, Yusuf Semambur ikhlas. Nah, jadi ini pokok karena wakaf ini diwakafkan ya. Jadi tidak ada lagi pemilikan keluarga Prianto nanti tidak ada lagi itu. Kalau sudah diwakafkan ini mengasihi masyarakat. Apakah nanti hadirnya orang Pak Jorong atau Penagari itu nanti kita diskusikan. Tapi yang penting tidak ada lagi buatan, ini punya kami dulu enggak, sudah ikhlas ya. Marilah kita, untuk itulah saya minta acara ini buat doa sama kita dulu. Mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan berkahnya dari bumi Rawang ini. Bahkan kami ini pengurus ada carilah bernazar puasa. Ya Allah, kalau untuk keluarkan air yang lumayan banyak, kami ingin puasa bernazar. Mudah-mudahan akan diikuti oleh masyarakat Rawang ini. Kalau tiku aja yang mendoa masih nyanyi-nyanyi, tapi kalau sekitar kita sehari puasa selamatkan ya. Nang baruan mau buat bernazar ya. Nah, ini kan di dalam fakta yang kita, buya kita menerangkan nanti di alam kubur itu ada 3 hal yang bisa menyelamatkan orang. Yang pertama adalah doa amal yang soleh, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga sedekah yang biasa. Nah, kita jalan 3 doa yang soleh. Oleh apa? Andai mendidik dari kecil sampai ini, jadi doakan alhamdulillah. Kalau tidak, anak-anak kita baru biarokok sampai di peninggal kita nanti bukan didoakannya, malah dikocokkan mengangkat dosa. Jadi peluang itu agak tipis. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, itu bukannya rapenya. Yang lama mengajar ya bermanfaat ilmu, malah jadi profesor, yang jadi dokter. Tapi yang tidak jadi guru, tidak jadi ustaz, agak berkurang juga. Nah satu-satunya peluang kita yang ini adalah sedekah jariah. Sedekah jariah mengalir terus. Di mana yang paling unggul itu adalah air. Karena air bisa dinamati sampai cucu kita yang berapa nanti. Selagi kita air mengalir itu lekarnya. Jadi ini
wakaf yang paling yang paling monumental ini, yang dianjurkan oleh Nabi. Contohnya Utsman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, itu mewakafkan air sampai sekarang berapa kata? Sampai 150 miliar per tahun. Belum lagi sumbangan lainnya. Dan itu yang kita contoh. Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, keluarkanlah kita nanti kalau berhasil ya, sedikit atau banyak, inilah yang akan menyelamatkan kita. Dan itulah sekali lagi, marilah kita dukung. Tapi juga jangan terlalu ini, kami hanya berusaha. Dari mana dananya? Ya itulah kami lobby kemana-mana itu ya. Mudah-mudahan banyak yang tertarik, banyak yang pengen, terutama para pengusaha donatur kita. Dan dulu waktu bangun Gontor kita juga modal nekat, kata orang impossible, dia bukti kita dibangun. Ayo, ternyata Allah memudahkan. Kemudian Darul Mutakin, kita waktu itu modal baru dikasih berarti hutang. Kita tanya, ini Pak dibongkar atau direnovasi aja? Dibongkar kok. Orang-orang itu tinggal usir ya. Dengan nekat kita timbul masyarakat, ternyata bawa bondong-bondong ahli dari 3.000 donatur yang mengalir terus hingga Darul Mutakin bisa dibangun tanpa hutang sepeser pun. Dan untuk biaya operasional juga ada donatur yang tiap bulan mengasih ya. Jadi kita berharap untuk bersama-sama ini. Kalau lain juga ya nanti kita olah bersama-sama, saling dukung-mendukung. Dan yang penting sekali kita berharap kalau Allah yang malah jangan kita sikut-ikutan curigation kata orang sekarang. Banyak curiga ini saja. Mungkin itu saja yang saya bahas dan sampaikan. Mudah-mudahan nanti Pak Saril, Kak Zab, dan Pak Arianto bisa merasa lebih lanjut. Yang penting kami minta oleh pompa orang Lawang sonang nanti kami. Tapi kalau bacikan itu ayo buat ini. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pas saya gini langsung ngomong. Dulu, saya ngambil gambar pol dulu. Wakaf Rawang. Yes. Wakaf Rawang. Yes. Kali lagi. Wakaf Rawang. Yes. Jadi ini prosesi foto bersama. Nah, ini baliho sumbangan selamat datang para tokoh inisiator donatur program wakaf air melalui pengadaan sumur bor dalam di Jodong Rawang, Kecamatan Nagari Suli Air, Kecamatan Sepuluh Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kenapa? Anak-anak ke foto ada. Ikutlah. Bu, Nen. Saksi sejarah ya Allah. Ayo, sejarah Wah, marilah. Kau lihat kami pindah lah, Pak. Koco lihat channel awal langsung ke Bu. Marilah, foto. Menjalet di PTP sudah iya itu masih ada. Bucot saya. Pak, di bawah apa, Bang? Bawah. Ambil gambar di bawah. Bawa termos ke tengahnya. Makan Maya. Oke. Lepas tadi. Lala aku mana? Wah, aku video kok. Foto tadi. Foto bayar. Dah aku video gini kok. Oke.
Iya, nanti apa ya? Wakaf lawak. Amin. Hai, panjang ya. Ayo cepat. Diperhatikan ambo dulu. Tadi kemari santai. Wakaf lawak. Amin. Wakaf lawak. Amin. Wakaf lawak. Amin.